Pria ini dengan sengaja memotong kalung gadis di depannya. Si gadis memegang kalung itu, lalu memasukkannya ke dalam baju. Kemudian si gadis mengeluarkan kalung itu dari bawah, sambil melihat ke kiri dan ke kanan, ia pun memasukkan kalung itu ke dalam saku pria yang duduk di sampingnya. Beberapa saat kemudian, si gadis berpura-pura memegang lehernya dan mendapati kalungnya hilang. Ini adalah trik si gadis untuk memeras pria yang ada di sampingnya itu. Namun sebelum lanjut jangan lupa follow ya guys. Mimin doakan semoga orang yang sudah follow sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Si gadis berpura-pura kehilangan kalungnya. Lalu pria yang di belakang memberitahu jika pria yang duduk di samping si gadis mengambil kalung tersebut. Lantas si gadis pun menyuruh si pria berdiri dan meminta kalung yang ia curi. Tentu saja si pria kebingungan atas tuduhan itu. Ia berkata, "Mana mungkin aku mengambil kalungmu?" Tapi dengan yakin si gadis langsung marah dan meminta balik kalungnya. Ia pun menunjuk kalung itu berada pada kantong si pria. Dan jelas saja, karena memang tidak tahu si pria pun menyangkalnya. Tapi teman si gadis yang ada di belakang berkata, "Benar Nona, aku tadi melihat pria ini mengambil kalungmu dan menyembunyikan di dalam kantongnya." Lalu dengan emosi si pria merogoh koceknya. Dan benar saja, si pria terkejut karena merasa ada sesuatu di dalam kantong. Pelan-pelan ia mengambil, ternyata itu adalah kalung si gadis. Gadis itu berkata, "Ini adalah bukti kejahatanmu, sekarang kau tidak bisa mengelak lagi, dan hidupmu akan berakhir di penjara." Si pria dengan gugup berkata, "Tolong Nona, jangan lapor ke polisi, aku tidak mencurinya. Aku pun tidak tahu bagaimana kalung itu bisa ada di saku bajuku." Tetapi si gadis berkata, "Ah, itu alasanmu saja untuk mengelak." Lalu terjadilah negosiasi. Si gadis berjanji jika dirinya tidak akan melaporkan si pria jika ia mau memberikan uang 5 juta. Namun tiba-tiba pria di belakang berdiri dan berkata, "Tunggu." Sontak ini mengejutkan mereka semua. Si pria berkata, "Aku melihat semua kejadian tadi dengan mata kepalaku sendiri. Pria di belakangmu memotong kalung dengan gunting, lalu kau Nona mengambil kalung itu dan memasukkannya ke dalam kantong si pria." Tapi perkataan si pria tua itu disangkal oleh pria jahat tersebut. Ia berkata, "Kau jangan sembarang bicara Pak Tua." Kemudian pria tua melanjutkan, jika ia mempunyai bukti rekaman yang membuat mata si penjahat melotot serta ketakutan. Video tersebut ia rekam di saat kedua penjahat itu beraksi. Setelah melihat video itu, kedua penjahat terdiam dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu Pak Tua pun memperkenalkan dirinya jika ia adalah seorang komandan polisi. Kemudian dia meminta sopir bus untuk berhenti, lalu menelepon anak buahnya untuk menjemput kedua penjahat itu dan menggiringnya ke dalam hotel Prodeo. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari cuplikan video ini guys. Tetaplah berhati-hati, jangan sampai terjebak dengan modus pelaku kejahatan.